Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Aku sempurna Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu padamu. qawli. Ku ingin Apa kabar dia habiskan rekan-rekan sisa mahasiswa nan berbahagia? Berjumpa kembali waktuku bersama saya Sri Stiani atau hanya Misara dalam mata kuliah kita Manajemen Operasi Jasa. Ini pada materi inisiasi yang ketiga. Semoga kalian dimanapun berada senantiasa sehat walafiat, lahir batin, dan terus semangat belajar. Saat ini sudah keluar tugas baru ya, tugas 1. Dalam pertemuan yang ketiga, pada mata kuliah Manajemen Operasi Jasa, rekan-rekan bisa membuka PPT dan link yang ada pada e-learning mengenai beberapa bahan ajar yang sudah terlampir. Dan saya menjelaskan sedikit pada presentasi PPT yang bisa dilihat ya dalam Manajemen Operasi Jasa di minggu ketiga. Itu adalah berfokus pada strategi yang diterapkan dalam operasi jasa untuk mencapai keunggulan bersaing dan memberikan kepuasan non maksimal kepada pelanggan. Dalam dunia jasa atau servis, ini strategi tentu saja sangat penting untuk membedakan diri dari kompetitor dan memastikan keberlanjutan bisnis di tengah dinamika pasar. Ada 3 ya di sana, rekan-rekan bisa membaca, menggali lebih dalam, menganalisis artikel yang salah satunya di dalam PPT itu Michael Porter. Ya, dari Michael Porter, silakan dicari lebih mendalam lagi supaya lebih paham. Ada 3 strategi utama yang dapat dipilih oleh perusahaan, yaitu differentiation ya, strategi diferensiasi, kemudian cost leadership, kepemimpinan biaya, serta respon cepat. Quick response. Ketiga strategi ini saling melengkapi dalam mendukung organisasi untuk mencapai tujuan mereka dengan lebih efektif dan efisien. Strategi operasi jasa juga mencakup pengelolaan aliran proses, yaitu strategi aliran fleksibel, strategi aliran menengah, dan strategi aliran lini, yang masing-masing diatur sesuai dengan kebutuhan produksi atau layanan yang akan diberikan. Tujuan dari strategi-strategi ini adalah untuk memastikan efisiensi operasi dan fleksibilitas dalam menghadapi fluktuasi permintaan pelanggan. Selain itu, konsep strategi pelayanan kompetitif yang ditawarkan oleh Michael Porter, termasuk strategi biaya rendah, diferensiasi, dan fokus, juga diperkenalkan untuk membangun daya saing perusahaan jasa dalam industri. Kemudian, rekan-rekan juga silakan telusuri lagi PPT kita dalam menyusun strategi perusahaan mesti mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk 5 kekuatan persaingan. 5 kekuatan persaingan itu yaitu pembelinya, buyers ya, pemasoknya, supplier, kemudian bagaimana pendatang barunya, substitusi dan pesaing, serta kekuatan dan kelemahan internal yang mereka miliki. Strategi yang baik mesti didasarkan pada pemahaman mendalam mengenai kebutuhan pasar. Itu sebabnya senantiasa diperlukan research, serta harus dirancang untuk memberikan pengalaman pelanggan yang konsisten dan berkualitas tinggi. Dengan adanya globalisasi, segala macam variasi tantangan yang dihadapi, strategi pelayanan juga harus mencakup adaptasi terhadap perubahan yang terjadi di tingkat global, sehingga perusahaan dapat beroperasi secara kompetitif di pasar internasional. Selain itu, dalam PPT juga ada konsep penting mengenai triadik strategi pelayanan yang menekankan elemen inti dan tambahan dalam memberikan layanan, termasuk fasilitas fisik, pelayanan eksplisit, dan manfaat psikologis dari pelayanan. Dalam operasional sehari-hari, keberhasilan dalam mencapai fleksibilitas dan performa juga dipengaruhi oleh konsistensi dalam memberikan pelayanan pelanggan, serta kemampuan untuk beradaptasi dengan tingkat ketidakpastian permintaan. Baiklah rekan-rekan, kita akan sambung kembali pada minggu berikutnya. Jangan lupa senantiasa jaga kesehatan, jaga stamina. Silakan kerjakan kuis dan latihan soal agar lebih memahami mengenai tema kali ini. Dan sedikit motivasi buat kita semua bahwa dalam dunia yang semakin berkembang sekarang ini penting bagi kita untuk senantiasa belajar dan memahami konsep-konsep manajemen
yang salah satunya terkait dalam tema pembelajaran kita saat ini, manajemen operasi jasa. Strategi yang baik tidak hanya akan membawa keberhasilan pada sebuah perusahaan, tetapi juga memberikan kepuasan kepada pelanggan. Dan apabila pelanggan puas, tentu para pekerja akan merasakan kepuasan dalam berkarya dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik bagi semua pihak. Mari kita semua jangan berhenti belajar dan mencari cara untuk meningkatkan keterampilan. Karena kemampuan kita, kompetensi kita untuk senantiasa agile, senantiasa tangguh dalam beradaptasi dan mengimplementasikan strategi yang tepat adalah kunci untuk mencapai kesuksesan, baik dalam karir, dalam tugas pencapaian akademik, maupun dalam kehidupan sehari-hari. Ingatlah rekan-rekan mahasiswa dan berbahagia, setiap pribadi itu senantiasa memiliki keunikan dan setiap pengetahuan baru yang kita pelajari adalah investasi besar bagi masa depan kita. Teruslah hanya bergerak Dia maju, yang saling support dengan membuat. doa, dan yakini bahwa usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Stay healthy, Hanya stay Dia happy, yang you're awesome. Happy membuat learning, happy working, and aku happy researching. Wassalamualaikum terpikat. warahmatullahi wabarakatuh. Have a great day.